Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13 berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Kemudian terusnya ayat yang ke bersama-sama dengan dia ruang perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi ini berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi ini makanya dikatakan kerajaan surga akan seperti itu di ayat sebelumnya ya, ayat-ayat yang nah ini kerajaan surga seumpama 10. Nanti dalam bahasa Inggris itu shall be like ya, akan seperti. Jadi ini peristiwa di mana Yesus Kristus Tuhan kita segera datang waktu itu. Jadi waktu itu bukan waktu kita sekarang. Ini artinya ya maksudnya, tapi nanti penerapannya bisa kita sekarang. Jadi pada waktu itu diceritakan, nggak ada apa ya, seperti kebiasaan di sana, pengantin laki-laki itu diiringi oleh gadis-gadis, gitu ya. Gadis-gadis itu mengiring untuk ke tempat apa, perjamuan kawin. Kita tidak dijelaskan di sini pengantin pria wanitanya siapa, tapi jelas itu pengantin prianya itu Tuhan Yesus ya, karena nanti dia berkuasa mengatakan saya tidak kenal seperti itu. Nah, pada waktu itu memang ya tidak seperti sekarang listrik ada ya. Jadi setiap pengiring itu membawa lampu, lampu atau mungkin apa, oncor, oncor lampu. Nah, untuk penerangan dan setiap mereka harus siap-siap karena lagi-lagi perjalanan tidak jelas, artinya jaraknya tidak jelas juga, mungkin ada halangan kan juga itu apa, jalannya tidak seperti sekarang, jadi sulit sekali mungkin untuk menentukan jam tepatnya sehingga siap-siap mereka. Rupanya sore-sore malam itu mereka siap-siap apa lampu, dan dikatakan yang bodoh tidak siap minyak cadangan, yang bijaksana membawa minyak cadangan. Dan kita tahu ceritanya tadi, ternyata si bodoh, gadis-gadis bodoh terlambat
karena tidak siap itu, ngantuk semua. Lalu tiba-tiba mempelai datang, yang bijaksana siap mengantar kalau punya minyak, sedangkan yang bodoh terlambat. Dan menarik sekali kata-kata yang terakhir itu, keras sekali dikatakan di sana. Dikatakan di sana itu, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, ayat 12 ya, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Nah, ini siapa ini ya? Siapa ini? Mereka sama-sama gadis-gadis yang siap untuk menjadi pengiring pengantin pria, sama-sama, bajunya sama, seragam semuanya sama, bedanya dan Yesus memberitahu bodoh dan bijaksana. Rupa-rupanya ini jelas adalah orang percaya pada waktu itu, yang kelihatan percaya, yang kita tidak bisa menilai mana yang percaya betul, mana yang tidak, kita tidak tahu, dan itu bukan hak kita untuk menghakimi mana yang betul-betul percaya maupun betul-betul tidak. Dan juga pada waktu itu, saat itu menjadi orang percaya itu jelas dibedakannya dengan perbuatannya. Namun perbuatan itu juga tidak menjelaskan ini perbuatan hasil dari iman atau perbuatan ingin memiliki sesuatu. Jadi beda ya. Kalau kekristenan kita adalah perbuatan itu hasil daripada iman, bukan perbuatan untuk memperoleh surga, tetapi perbuatan oleh karena kita sudah beriman memperoleh surga, seperti itu. Dan ini kita tidak tahu dan tidak berhak untuk menghakimi. Dan ternyata kalau kita lihat itu, Tuhan Yesus tahu gadis-gadis yang bodoh itu dikatakan aku tidak kenal. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu nanti di masa Tuhan Yesus akan datang segera waktu itu. Nah, tetapi sama seperti sekarang juga kita tidak bisa menghakimi orang percaya dan orang yang tidak percaya. Sama-sama masuk gereja, sama-sama mengaku Kristen, sama-sama beribadah, sama-sama, tapi kita tidak tahu dan tidak berhak untuk menghakimi. Perumpamaan ini hanya untuk kita sendiri, tidak usah menghakimi orang lain. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, iman Bapak, Ibu, Saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, termasuk saya, harus menilai, benarkah saya ini mempercayakan diri saya bahwa dosa-dosa saya telah diampuni oleh karena aku mengaku bahwa Yesus adalah juru selamatku. Mari kita mengevaluasi diri kita, bagaimana hidup kita. Kalau kita orang percaya, mencerminkan sebagai orang percaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi perbuatan kita belum tentu menunjukkan iman kita. Nah, itu kita tidak bisa menghakimi, dan hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan dan Bapak Ibu Saudara yang tahu siapakah kita ini. Mari kita mengevaluasi diri kita. Sungguhkah kita percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya? Bahwa tidak ada jalan lain kecuali Tuhan Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Mari hari ini kita mengevaluasi. Dan saya berharap, dan diri saya sendiri berharap, kami diterima oleh Tuhan. Karena pengakuan kita semua kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kanan-Mu, dan Allah Roh Kudus yang telah membimbing kami sehingga kami bisa percaya, Tuhan,
perkuatkanlah iman kami, murnikanlah iman kami Tuhan. Dan bila mana kami meragukan Tuhan, beri keteguhan iman kami bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat yang kami harapkan di dalam hidup kami. Sehingga pada suatu saat nanti kami akan bersama Engkau di dalam kerajaan surga. Dan biarlah keyakinan kami menimbulkan suatu perbuatan yang dapat dilihat orang lain memuliakan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Pandemi COVID-19 belum selesai. Mari kita fokus, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan, dan kurangi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.